Kehadirannya semua di sini. Yang ingin sampaikan di sini sebelum saya menyampaikan informasi terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Bone, saya juga ingin menyampaikan dulu dari awal kita harus ada sama-sama pemahaman terkait istilah ya. Yang pertama adalah ODR, ada istilah ODR, orang yang dalam risiko. Yang kedua ada istilah ODP, orang dalam pemantauan. Kemudian ada istilah PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, ini penting karena tahapan-tahapan ini bisa kita lalui dan bisa kita mengambil kesimpulan masing-masing tahapan ini. Kemudian terkait dengan informasi yang teman-teman sekalian terima yang terjadi di Rumah Sakit Tandriawaru kemarin itu, kami perlu jelaskan bahwa ada pasien laki-laki ya, umur 70 tahun ya, dirujuk ke Rumah Sakit Tandriawaru yang sebelumnya telah melaksanakan perjalanan dari Sumatera dan Jakarta. Ya, setelah diperiksa terdapat tanda-tanda lagi demam, kemudian batuk pilek, tambah sesak. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter radiologi dan hasil pemeriksaan ronsennya dinyatakan positif bronkopneumonia. Nah, bronkopneumonia, jadi radang paru-paru. Ya, radang paru-paru ini atau bronkopneumonia adalah kata kunci yang menjadi tahapan seseorang itu disebut PDP, pasien dalam pengawasan. Ya, perlu juga teman-teman ketahui bahwa kita sepakat kalau seseorang masuk dalam status PDP, pasien dalam pengawasan, inilah yang kita sebut suspek ya, atau dicurigai. Kenapa disebut suspek? Karena kita tinggal menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit dan dikirim ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Puslitbangkes, dan hasilnya tinggal 2, apakah positif atau negatif. Nah, kalau positif itulah yang selama ini kita tunggu-tunggu, COVID-19. Kalau negatif berarti dia adalah penyakit radang paru-paru biasa yang penyebabnya mungkin lain dan diberikan penanganan sebagai penyakit yang selama ini sebagaimana penyertanya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan foto-foto video yang beredar, ada kelihatan kegiatan yang berbeda dari biasanya teman-teman di Rumah Sakit Tandriawaru. Memang seperti itulah protokol menangani pasien dengan infeksi emerging. Ya. Jadi COVID-19 ini salah satu bagian dari penyakit infeksi emerging, adalah infeksi yang baru muncul dan berpotensi menimbulkan wabah di dunia. Ya, memang seperti itulah. Jadi kelihatan mereka tampil beda. Nah, inilah mungkin barangkali yang mengundang pusat perhatian semuanya pengunjung. Loh, kok selama ini biasa-biasa saja, sekarang ini ada astronot jalan-jalan di biasa saja. Memang seperti itulah. Nah, sekarang ini yang bersangkutan sudah diisolasi di Rumah Sakit Tandriawaru, yang sebenarnya secara kewenangan kita di Kabupaten Bone bukan bagian di rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Artinya apa? Kewenangan kita di rumah sakit kita di Bone ini, 4 rumah sakit, hanya sebatas sampai menangani pasien orang dalam pemantauan. Ketika statusnya berubah jadi pengawasan, maka sebenarnya kewenangannya ada pada rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi ketika pasien ini kita merujuk, rumah sakit yang masuk dalam daftar yang ditugaskan untuk rujukan itu di Sulawesi Selatan, tidak ada yang mampu menerima karena overload. Ditambah belum adanya kesiapan rumah sakit tertentu terkait dengan perlindungan infeksi di rumah sakitnya. Tidak ada kesiapan. Sehingga
kita patut ambil jempol atau apresiasi pihak Direktur Rumah Sakit Tandriawaru mengambil inisiasi. Inisiasi yang dilakukan adalah mengkondisikan ya, ruang gawat darurat kita yang ada di sana dijadikan sebagai ruang isolasi untuk yang bersangkutan, tanpa mengabaikan pelayanan kepada pasien-pasien IGD yang lain dengan cara memindahkan pelayanan IGD ke IGD kebidanan. Ya, sampai kapan? Sampai ada rumah sakit yang ditunjuk itu siap menerima. Jadi saat ini teman-teman rumah sakit Tandriawaru terus berkomunikasi di Makassar, siapa kira-kira rumah sakit yang siap menerima yang bersangkutan. Itu kejadian yang di rumah sakit. Terus selanjutnya penanganan yang bersangkutan ini bukan hanya sampai di sini, karena Satgas ini dibentuk bagaimana cara kita mencegah penyebar luasannya. Ya, tadi disampaikan ke Ketua Satgas bahwa teman-teman di puskesmas sekarang ini kita suruh mengejar. Ya, mengejar siapa? Semua yang masuk dalam ODR terkait dengan orang ini. Orang dengan risiko. Siapa itu? Orang yang pernah kontak dengan mereka. Kami telah mengidentifikasi hasil kemarin, ternyata ada 12 orang yang masuk dalam kategori orang dengan risiko yang terkait dengan pasien ini. 12 orang. Ya. Baik yang sama-sama berangkat dari Makassar dengan satu mobil ada 6 orang, ditambah dengan setelah tiba di Bone dia kontak dengan 6 orang lagi di Desa Kadin. Ini semua kami telusuri, lalu kami akan memperoleh data dari mereka, dan untuk yang bersangkutan telah kita lakukan pertemuan tadi dengan kepala desa yang ada di Kecamatan Berbok sana. Disepakati yang mereka itu dilakukan social distance, ya, yang kita sebut dengan mengisolasi diri, sedapat mungkin mengurangi aktivitas keluar rumah. Tadi itu mereka sepakati dan mudah-mudahan ditepati, dan harapan kita tentu pemangku-pemangku kepentingan di desa juga terus memantau juga, mengingatkan ya, karena selama masa 14 hari dia tidak boleh kemana-mana dulu. Ya, kenapa? Karena kita ingin mengamati, ya ini dalam pengamatan ini, mengamati jangan-jangan sekarang ini dia dalam orang dengan risiko, tapi statusnya akan menyeberang menjadi orang dalam pemantauan. Ya, ketika dia batuk, ketika dia demam, batuk pilek dan sebagainya, berarti statusnya berubah menjadi orang dalam pemantauan. Inilah sekira teman-teman yang kita lakukan terkait dengan kasus yang ada di rumah sakit Tandriawaru ini, dan ini yang pertama. Ini yang pertama yang kita dapat informasinya dan kita tangani. Statusnya di sana OD. Ya, jadi status yang ada di sana PDP, pasien dalam pengawasan atau suspek. Sudah suspek.